Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan memulai untuk merenovasi kamar di rumah saya ya rekan-rekan ya. Dan di video pertama ini kita akan mulai untuk membongkar dari mezzanine. Di video yang lalu kita sudah buat untuk reviewnya setelah kita pakai selama 4 tahun. Jadi ini sudah nggak dipakai lagi, akan kita bongkar. Tapi bukan dibongkar karena rusak ya, karena sudah tidak dipakai aja. Nah sekarang kita akan mulai ya rekan-rekan ya, kita akan mulai bongkarnya itu dari bagian atas. Nah ini kita naik ke atas, kita akan mulai untuk melepas dulu untuk karpetnya, kemudian kita dari variasi wall panelnya itu kita lepas dulu. Oke, sekarang kita akan mulai saja ya untuk prosesnya. Baik rekan-rekan, ini kita akan mulai untuk melepas dari variasi wall panel ini. Kita lepas dulu untuk skrupnya di bagian bawah seperti ini. Kemudian untuk bagian atasnya kita buka dulu untuk variasinya ini, dan skrupnya tinggal kita lepas. Kemudian tinggal kita angkat untuk wall panelnya. Lanjut kita lepas untuk karpetnya. Nah karpet ini tidak saya lem terhadap lantai ya, jadi saat dilepas ini gampang. Kalau kita kotor mau cuci juga gampang ya, tinggal kita lepas seperti ini. Dan walaupun tidak dilem juga aman ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya setelah karpet kita lepas, kita bongkar untuk pagarnya. Nah ini juga sistemnya hanya skrup-skrup saja ya, tinggal kita lepas skrup bagian atas. Kemudian bagian depan ini juga kita lepas ya, ada beberapa skrup. Jadi ini modelnya jadi lebih mudah ya saat kita bongkar juga, dan bahannya dapat kita gunakan kembali. Ini bisa kita lepas terus kita pasang sebagai pagar taman pun ini juga bagus ya. Selanjutnya tinggal kita lepas untuk railing tangganya, untuk penyekrupannya dari bagian depan. Kemudian skrupnya juga ada di bagian dalam dari anak tangganya. Nah ini juga dapat kita manfaatkan nanti ya untuk railing tangganya. Kemudian untuk penutup papan bagian depan ini kita harus lepas dulu untuk stikernya. Ini kita lepas ya, skrupnya kita lepas untuk bagian papannya dan kita tinggal bongkar. Ini untuk bagian tengahnya juga kita harus lepas semua ya stikernya, karena ada skrup di bagian bawah juga. Nah tinggal kita ambil papannya. Nah ini untuk papan bagian kanan kita lepas, dan seperti ini untuk rangkanya sudah terlihat ya, rangka dari baja ringannya. Tapi kita akan lepas dulu ini untuk PVC plafon ya. Ini yang di bagian bawah ini kita lepas dulu dari bagian pojok. Dan ini untuk bagian pojok hanya diselipkan saja ya, jadi untuk melepasnya juga tidak perlu melepas skrup, jadi tinggal kita tarik saja. Kemudian untuk baris kedua baru kita lepas untuk skrupnya di bagian rangka ya. Untuk melepasnya tinggal kita dorong ke depan dan kita tarik ke bawah seperti ini, gampang banget. Dan tentu saja kalau kita bongkar plafon PVC ini, plafon PVC sisanya atau bekasnya itu dapat kita gunakan kembali ya. Kemudian ini untuk list plafonnya kita lepas juga. Nah seperti ini. Kemudian dilanjutkan untuk melepas dari rangka hulu. Ini rangka hulu untuk plafon ya, kita lepas. Ini posisi melepasnya juga tinggal melepas dari skrupnya saja. Dan ini hulunya dapat dipakai kembali rekan-rekan ya. Nah ini kita lepas semua untuk rangka dari plafonnya. Nah seperti ini rangka mezanin dari bawah. Kita lanjutkan bagian atas dulu, kita bongkar untuk papannya ya. Kita akan bongkar dari bagian paling ujung, ini kecil ya, sambung-sambungan. Ini skrupnya menggunakan skrup gipsum, jadi untuk melepasnya juga gampang. Nah seperti ini kita lepas satu persatu ya. Ini untuk sisi kiri. Kemudian untuk bagian yang lebar ini skrupnya banyak banget ya. Memang saya skrup banyak supaya tidak getar juga. Nah tinggal kita turunkan untuk papan multipleknya. Multipleknya ini tipenya meranti ya, meranti dengan ketebalan 18 mm. Dan tentu saja ini nanti dapat kita gunakan untuk membuat furniture yang lain ya. Nah untuk rangkanya seperti ini, rangka baja ringannya ya rekan-rekan ya. Setelah 4 tahun ini juga masih bagus, tidak karatan.
Ini skrup dari bagian bawah, baut roofing, kemudian baut roofing di bagian samping juga ada. Ya, jadi ini untuk memperkuat sambungannya. Nah, ini untuk jarak dari palangnya ini adalah 35 cm ya, buat rekan-rekan yang pengen tahu untuk jaraknya. Dan dinabotnya ini yang di tembok ini jaraknya maksimal 50 cm supaya kuat. Kemudian untuk bagian atas ini untuk penguncinya bukan pakai baut roofing ya, tapi menggunakan paku rivet supaya kepalanya tidak nongol dan rata sehingga pas saat kita pasang papannya. Sekarang langsung kita bongkar ya, kita lepas dulu untuk paku rivetnya dengan cara kita bor. Nah, ini untuk cara paling cepat untuk melepas paku rivet itu menggunakan mesin bor seperti ini ya, jadi akan lebih cepat dan rapi untuk hasilnya. Kemudian untuk bagian bawah ini baut roofingnya kita lepas semuanya menggunakan mata shock roofing ya. Ini dari bagian samping kita lepas semua, kemudian dari bagian bawah juga kita lepas semua untuk baut roofingnya. Dan ini baut roofingnya juga banyak banget rekan-rekan ya, nanti dapat kita gunakan kembali untuk kita bikin rangka baja ringan. Nah, ini untuk melepas dari rangkanya juga tinggal kita pukul seperti ini akan terlepas ya. Ini sudah kita lepas semua dari baut roofingnya, jadi gampang untuk melepas dari rangkanya. Ini rangka yang kecil-kecil kita lepas semua. Dan untuk palangnya seperti ini ya rekan-rekan ya, palang utamanya kita lepas juga. Nah, untuk melepasnya tinggal kita miringkan, kemudian tinggal kita lepas seperti ini, gampang untuk melepas dari palang utamanya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan untuk melepas bagian tangga. Nah, untuk bagian tangga ini kita mulai dari bagian penutupnya. Ini menggunakan paku rivet ya, kita lepas terlebih dahulu. Ini untuk bagian bawahnya, setelah itu tinggal kita buka untuk penutupnya. Ini kanal C juga ya, jadi double box. Nah, ini di bagian sampingnya ini ada baut roofing untuk mengunci anak tangganya, kita lepas semua ya. Satu anak tangga ini bautnya ada 4 ya. Jadi ini kemarin juga kokoh ya untuk anak tangganya. Ini kemudian baut dinavolt kita lepas juga yang dari bawah. Kemudian tinggal kita lepas untuk dudukan utama dari anak tangganya. Oke, sudah terlepas, kita lanjutkan untuk melepas bagian depan dulu supaya tidak ribet ya. Kemudian kita langsung melepas anak tangga. Nah, untuk anak tangganya ini kan nempel di tembok menggunakan dinavolt ya. Ini kita lepas dulu untuk murnya, ada 2 ya, di bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian langsung kita lepas saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, mudah untuk melepasnya. Tinggal kita lepas 2 mur dinavolt, kemudian tinggal kita tarik untuk anak tangganya. Baik, untuk langkah terakhir kita lepas untuk frame kanal C baja ringan ya, di bagian tepi. Ini menggunakan dinavolt M12, jadi kita lepas dulu untuk murnya semuanya. Setelah itu tinggal kita tarik untuk kanal C nya dan akan terlepas. Tentu saja rekan-rekan ya, ini untuk kanal C sisanya atau bekasnya ini dapat kita gunakan kembali ya untuk membuat perabot atau barang-barang dari baja ringan ya, jadi bermanfaat ya, nggak terbuang. Seperti itu rekan-rekan ya untuk renovasi kamar kali ini. Untuk video yang pertama kita melepas mezanin, dan untuk sisanya juga dapat kita manfaatkan lagi ya untuk barang-barangnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Nanti kita lanjut untuk video kemudian untuk merenovasi kamar di rumah saya. Ditunggu videonya tayang ya. Terima kasih dan tetap semangat.